seberapa banyak pelanggan merasa puas, itulah yang kemudian Hmm. satu lembaga menjadi bermutu atau tidak bermutu. Jadi ketika siswa ataupun orang tua santri itu misalnya Pengguna senang, ya, pengguna ya, user. usernya itu merasa senang, merasa puas, itu ya berarti dia bermutu gitu. Mutu, oleh karena itu kemudian muncul mutu internal, mutu eksternal, kan salah satunya dari itu TQM itu, Total Quality Management itu. Mutu pelanggan ya, meskipun kemudian mutu ini menjadi tidak ada standarnya, kan harusnya kan mutu itu ada standar ya. Mutu itu ketika memenuhi kriteria tertentu, maka sesuatu itu disebut bermutu ketika ada standarnya. Itu kan apa jelas ya. Sementara ini tidak, mutu itu ya custom. Masing-masing pelanggan kan beda anunya, seleranya gitu. Kira-kira begitu. Teori teori umum tentang mutu itu yang banyak dirujuk. Tapi kalau tadi yang quality assurance sebagai sebuah lembaga, ya tadi kalau di pemerintahan namanya LPMP, dan di di tingkat global itu ada PISA dan sebagainya, yang termasuk juga perengkingan-perengkingan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga global, itu kan juga mengindikasikan satu mutu ya, termasuk juga tadi eh, apa eh, jurnal-jurnal, ada Q1, Q2, itu kan ya mutu juga sebenarnya. Scopus, WOS dan sebagainya dianggap sebagai indeksasi yang high index lah kira-kira ya. Indeksasi yang level atas, sementara yang lain mungkin Sinta dan sebagainya disebut sebagai indeksasi yang mutu di katakanlah mutu di tengah atau di bawah begitu. Kemudian bagaimana menjaminkan mutu? Ini kan bagaimana mutu itu dijamin ya, ya berarti ini sesungguhnya bukan pada badannya menurut saya. Kalau bicara penjaminan mutu pada satu pesantren itu, bukan mutu pada badannya, karena badai sebagai lembaga untuk memberikan ini lembaga eksternal yang diakui sebagai penjamin mutu. Gitu. Kalau saya malah kebalikannya begitu, Mas Ibta. Jadi kalau bicara Bada dalam konteks peran Bada mungkin bisa ya, tapi kalau apa ya, ya akhirnya cerita tentang LPMP, model Bada sebagai seperti LPMP, kira-kira begitu. Ya, memang betul, Mas. Memang bukan cerita tentang apa penjaminan mutu eksternal ke badannya, tapi pada ke pesantrennya ya dalam hal ini. Saya gini ya, jadi ada definisi yang sudah mapan di Sisdiknas sebenarnya. Apa itu penjaminan mutu, apa itu sistem penjaminan mutu, apa itu penjamin mutu, itu beda-beda. Jadi kalau sistem penjaminan mutu itu sebuah sistem untuk mencapai standar mutu, itu kan kira-kira. Standar mutu ditentukan dari mana? Dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, muncullah nanti indikator-indikator melalui burang template lembaga eksternal. Nah, dalam konteks riset ini sebenarnya bukan penjaminan mutu internal yang saya maksud. Kalau lembaga penjaminan mutu internal berarti kita mengungkap bagaimana penjaminan mutu di masing-masing daya. Nah, kita kan tidak ada data. Nah, sedangkan yang arah riset ini atau arah artikel ini lah ya, itu kan lebih mengungkap bagaimana proses penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BADA, gitu kira-kira. Ada Huda, ada asesor BADA dan seterusnya. Jadi ini justru jarang diungkap sebenarnya. Kalau penjaminan mutu internal banyak, ada namanya sistem penjamin mutu internal, Mas, di kampus itu ada namanya lembaga penjamin mutu LPM. Nanti ada audit mutu, termasuk saya misalnya yang sudah ikut sertifikasi jaminan mutu. Nah, jadi arah kita itu sebenarnya bagaimana Bada ini melakukan sebuah penjaminan mutu melalui asesmen lapangan, melalui indikator-indikator di instrumen itu dengan berbagai inovasi. Jadi hanya itu sebenarnya, bukan penjaminan mutu internal ya. Kalau penjaminan mutu internal kan kita mengungkap bagaimana sih
Daya Ulumul Quran melakukan inovasi penjaminan mutu internal dengan memenuhi standar minimum dari peraturan daerah perbub tentang bada dan juga perbub konun tentang daya. Tapi melampaui lah, justru kita hanya memotret bagaimana strategi inovasi pemerintah melalui bada ini, badan independen yang memang dia melakukan asesmen pemetaan ini daya tipe A, tipe A plus, tipe B itu bagaimana melalui 8 standar tadi. Jadi beda dengan penjaminan mutu internal yang sudah lazim, yang sudah diteliti banyak orang, beda ya. Dan ini memang menurut saya baru ya, karena mengungkap bagaimana ban PT, ban SM. Kalau LPMP hanya lembaga penjamin mutu, Mas, bukan asesmen atau lembaga yang dia memberikan peringkat. Ini akreditasi baik, baik sekali, unggul tidak. Tapi hanya menjamin mutu. Kalau badan akreditasi itu lembaga independen dan kita lebih mengungkap ke situ, Mas, sebenarnya. BADA itu termasuk bagian dari, kalau di Indonesia sekolah ya ban SM ya, sekolah madrasah, perguruan tinggi ada ban PT, sekarang ada LAM, lembaga akreditasi mandiri. Mungkin itu sih Mas. Jadi mungkin lebih Iya, unik bada dari itu sebenarnya novelty. ya apa nama lain dari ban ban sekolah. Sebenarnya kan Ya, gitu, bukan ya benar LPMP. benar. Kalau kalau mau dianukan ya itu apa namanya disetarakan ya ban sekolah itu, ban sekolah madrasah itu. Ya di sini sebenarnya sudah saya ungkap sedikit ya. Ini loh Mas. Nah, di Indonesia terdapat lembaga akreditasi. Ini kan beda ya, lembaga penjamin mutu dengan lembaga akreditasi itu beda. Ini sebenarnya. Di tingkat sekolah madrasah ada ban SM, tingkat perguruan tinggi ada ban PT LAM, dan konteks riset ini adalah BADA. Saya tegaskan di situ. Nah, di Ya dalam berarti global, judulnya langsung bada saja berarti. hmm, Tadi judulnya langsung bada saja. Tadi gitu. kayaknya judulnya iya tuh kan kalau mau konteksnya disebutkan ke badannya. Studi Badan Tadi Akreditasi, katanya strategi. judulnya strategi, Mas. Tadi strategi inovasi Badan Akreditasi Daya. Berarti bukan penjaminan mutu kan, tapi penjaminan mutu eksternal maksudnya ini. Atau langsung gini aja ya. Nah, saya langsung jelas seperti ini malah. Pesantrennya tidak ada. Oh iya, Deng. Ini ya. Dah 11 kata ya. Dan ini belum banyak Mas sebenarnya. Kalau di riset-riset yang ada hanya peran bada. Tapi kan kita lebih dalam ya, mengungkap kriteria satu itu bagaimana yang visi misi strategi peserta didik santri, SDM, pengelolaan dana sampai sarpras sampai apa alumni kan lebih lengkap seperti instrumen akreditasi. Itu inovasi ini orang ono gitu. Strategi penjaminan mutu Langsung ini ya, hmm, ya inovasinya ono melalui lah. melalui BADA itu aja strategi penjaminan mutu eksternal pesantren melalui BADA. Ya kalau eksternalnya dihapus salah ya. Ya untuk menegaskan karena ada sistem penjaminan mutu internal melalui lembaga penjamin mutu masing-masing lembaga, ada yang eksternal Mas. Karena lembaga penjamin mutu internal itu juga punya AMI namanya audit mutu internal. Iya di masing-masing organisasi memang ada. Jadi ini lebih spesifik nih eksternal artinya uang mau ki oh ini penjaminan mutu eksternal melalui badan akreditasi daya itu sudah bagus, sudah apa ya nilai kebaruan ya meskipun tidak baru-baru amat dalam konteks akreditasi tapi kan sudah mapan daripada pemerintah Indonesia melalui Kemenak yang sudah punya pesantren gitu kan. Karena nanti mereka yang membeli
klasterisasi apa namanya peringkat ini A plus Amin itu ada indikatornya kan, dan itu menjamin atau membuka akses pesantren daya mendapatkan afirmasi ataupun fasilitasi dari pemerintah kan. Kalau tipe A dapat sekian, tipe B sekian. Kalau hanya belum non tipe belum dapat apa-apa karena baru hanya dapat ijob misalnya. Oke, berarti sudah mengerucut ini. Jadi bicara tentang teori besarnya, teori mutu, Hmm. nanti mutu eksternal, kemudian nanti bagaimana strateginya, terutama yang dilakukan oleh Bada. Sudah selesai ini. Ini kalau Ya nanti teori mutu tadi, teori TGM mungkin perlu dimunculkan, teori berarti ini kan saya dapat baru 4 ya. Ini ya TKM, OBS, apa ini ya? OB, Organizing Business for Excellence yang tadi jenengan sampaikan, Mas. Kepuasan pelanggan tuh ada di sini sebenarnya. Total Quality Management in Education. Tambah lagi. Salis. Banyak itu. Ono wes iki TKMIE ono wes Mas iki, Mas. Tapi risetnya orang sih. Iya, yang tulisannya yang asli Edward Salih itu apanya? Terjemahannya si Mas Rozi, dosen tarbiyah itu. Dosen tarbiyah Wali Songo. Laris kui terjemahannya. Ya itu sih nek saya lebih mengarah ke eksternalnya. Kalau internal kan repot, kita nggak ada data. Dan masing-masing daya kemarin kan punya model sendiri ya. Kita kan nggak punya mengarah ke sana, lebih ke ideologi dan Islamismenya. Aku tak bahas khusus fasilitasi ini. Soalnya peran Bada karo Gini dinas JPI kira-kira masuk ya Mas ya? Masuk ini. Masuk, Aku masuk. mau cok itu sederhana. Hah, Sederhana-sederhana. gue Mbak siapa Mawana ini nganu ya, mau ngepo ke evaluasi konten program tahfidz itu ya. Tapi ini kan wil Jawa Tengah DIY no toh. Dolan karo aku kuwi. Ngono toh. Nah, itu dolan ning kampus tok. Ini nek di sana ada program tahfidz yang wajib di sekolah madrasah. Sudah ini kegiatannya itu. Jadi temuannya hanya itu yang mewajibkan seluruh madrasah mempunyai program tahfidz dan itu by system, artinya didukung oleh struktur pemerintah dalam hal ini oleh Kemenak ini. Udah temuan intinya ini udah. Dan ini kan mau mengeksplor kan banyak ya sebenarnya ya. Badada lagi opo badai. Lah mungkin rekomendasi ini nanti lebih ke Badan Akreditasi Pesantren Indonesia. Oh. Tapi Ya. sepakat. Itu buahnya angle itu nanti ketemu kita. Wong ini ya, seandainya kita mau fokus pada fasilitasinya aja. Kalau mengacu pada undang-undang pesantren kan ada afirmasi rekognisi. Kita fokus pada fasilitasi itu aja jadi angle karena pemenuhan fasilitasi itu lebih pada dinas daya kan. Meskipun dinas daya itu menggunakan indikator penjaminan hasil penjaminan mutu dari Bada. Tapi peran itu berbeda antara Bada dan dinas daya. Dan dinas saya lebih pada fasilitasi. Dan itu ada kayak indikator dana tok sendiri. toh. Eh? Kayak dana atau bantuan toh. Nah iya. Nah penjaminan mutu itu kan menyeluruh. Sementara dinas daya itu hanya fokus pada fasilitasi. Nah itu juga bisa jadi angle. Misalnya gini, apa namanya, eh, apa namanya, inovasi fasilitasi pesantren di Aceh itu jadi angle sendiri. Ini saya cari tadi Mas, itu hanya satu. Datanya pakai apa? Mau PubMed ya. Tapi inovasi kurikulum. Ya toh? Apa itu? Yang dicari apa? Aku ngetik Badan Akreditasi Daya Aceh. Oh, Munculnya si ya. Cita.
Coba fasilitasi dah. Urung ono mesti berdoa ya. Wah, masuk litap iki. Urung ono. Ya artinya semoga anu lah ya. Iki sih nggak bisa foto open knowledge maps ini sih nggak bisa Ya foto. tunggale post viewer gitu Mas. Hanya memetakan jejaring toh. Kayak saya punya ini apa jenenge Envivo itu kan gua analisis itu kan bisa ya memetakan dari ratusan artikel nanti yang membahas ini berapa artikel tuh ada. Tadi yang selain Google Translate apa Mas Ibta cara anu People.com nek saya biasanya pakai itu. apa? Coba di-share deepl.com. biar saya coba belajar juga. Yang menurut Oke. saya lebih lebih anu banyak banyak apa ya banyak pilihan. Misalnya Badan Akreditasi Daya Aceh itu nanti terjemahannya juga beda-beda Mas. Apa tadi P? Ini ya saya share ya. Nih. Ini misalnya Badan Akreditasi Daya Aceh. Di sini dia punya 3 pilihan. 4 deh. Nah, ini kan bergantung kita pilih yang mana kan. Ini satu kalimat sampai satu paragraf juga bisa ya? Bisa. L. Saya biasanya per paragraf Mas biar nggak konteksnya nggak ini ya. Ini Ya, contoh ya. aja. Baru setelah ini Apa kita konun itu apa terjemahannya konun ya? konun ya konun. Enggak Nggak ada. kalau Pak itu enggak konun jurisprudence Di apa dalam tadi kurung ya? peraturan daerah no itu. Tadi yang tulisannya siapa tadi ya? Ada Nah, kayak gini kan dia ada pilihan toh. local regulation, regional regulation, local Ini regulation. regulation kan ini S-nya ini yang membedakan kan jamak. Hmm. Menurut saya yang Oh. agak tepat ini ya yang secara spelling ya. Ini Grammarly kan lebih ngecek similarity sama spelling apa ejaannya Mas. Kalimat gitu. Ya segitulah kira-kira. Ya, Semoga bisa selesai ya, ya, amin, belum amin. Agustus berakhir apa Januari berakhir. Yuk ngaji-ngaji, Jumatan, malam Jumat. Ya, Niki luwe luwe yakin maksudnya. tenane. Iya, Luwe apa? dari Oleh sisi menjelaskan kebaruan iki. kontennya lebih baru ini sebenarnya daripada Islamisme ya. Ya, Karena angle-nya, novelty-nya, gap-nya itu lebih greget kan, Mas. iya kalau masuknya di jurnal pendidikan ini benar. Nanti saya yang ngulas fasilitasinya lebih detail. Tegang. Segitu ya, nanti kita ketemu mungkin sekali lagi untuk bahas finalisasi sebelum translate dan submit. Semoga bisa inilah daripada nggak submit submit loh. Berat, 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 berat. Ya, ya, Ada ya. PDGOK itu ada, tapi bayar neng anu proofreading gratis tapi bayar di proofread itu sama aja sih. Itu ya saya tutup. Ya, Saya ya, akhiri. masih. Terima kasih Mas Haji dan Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, Mas Haji buku